Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan dan yang saya cintai siswa-siswi MI Raudhatul Atfal. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pada pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kamu pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang binatang halal dan haram dengan kompetensi dasar mengidentifikasi binatang halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, nantinya kalian diharapkan setelah melalui proses pembelajaran, yang pertama, kalian dapat menyebutkan pengertian binatang halal dan haram dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis binatang halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan binatang halal dan haram dengan benar. Yang keempat, kalian dapat membuat contoh jenis-jenis binatang halal dan haram dengan benar. Itulah adalah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Adapun manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kalian terbiasa mengonsumsi daging binatang yang halal dan menjauhi mengonsumsi daging binatang yang haram. Dan yang berikutnya kalian nanti bisa menerapkan tata cara menyembelih binatang dengan benar yang sesuai dengan syariat Islam. Itulah adalah manfaat dari pembelajaran hari ini. Coba kalian amati anak-anak, ini ada gambar kambing dan sapi. Inilah adalah termasuk binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses penyembelihan sehingga daging yang dikonsumsi menjadi halal. Apa sih Pak binatang yang halal itu? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan Al-Quran dan hadis serta membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi kalau ada binatang-binatang yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, maka hendaklah dijauhi. Seperti apa anak-anak? Seperti anjing, babi. Itu adalah binatang-binatang yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya. Nah, ini adalah jenis-jenis binatang yang halal. Ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok binatang ternak yang hidupnya di darat seperti kambing, sapi, dan yang lainnya. Yang kedua, kelompok binatang yang hidup di air seperti ikan, belut. Yang ketiga, binatang unggas seperti ayam, bebek, burung. Itulah adalah kelompok jenis-jenis binatang yang halal. Untuk proses dari hewan atau binatang yang masih hidup, bagaimana daging itu bisa dikonsumsi dengan cara yang halal, maka harus disembelih. Apa saja rukun menyembelih binatang? Ini adalah rukun penyembelihan binatang. Yang pertama,
ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada binatang yang disembelih. Yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Yang keempat, menyebut asma Allah sebelum menyembelih dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat-syarat penyembelihan binatang, yang pertama adalah penyembelih harus orang muslim. Yang kedua, B, disembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Ada dua, satu urat pernafasan, yang kedua adalah urat masuknya makanan. Yang C, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Yang D, alat penyembelih harus tajam. Jadi alat penyembelihnya itu harus dipastikan ketajamannya. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. A, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkonsumsi binatang halal, dagingnya maksudnya ya anak-anak, maka badan kita menjadi badan yang sehat, baik jasmani dan rohaninya. Itu yang dimaksud dengan nilai positif bagi tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disediakan binatang-binatang yang dihalalkan, maka hendaknya kita menjauhi binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah disebutkan dalam nas Al-Qur'an maupun dalam hadis. C, berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Kalau kita mengkonsumsi daging binatang halal, maka dohir batin kita menjadi bersih. Dan yang D, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Itulah adalah hikmah mengkonsumsi binatang halal. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran yang sangat singkat ini. Semoga kalian semua bisa memahami tentang pengertian binatang halal dan haram. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi